Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan dengan judul Fungsi Masjid. Sebagai Baitullah atau rumah Allah, masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, masjid dalam pandangan Islam adalah tempat yang paling mulia dan baik di permukaan bumi. Di masjid, umat Islam telah menemukan ketenangan hidup dan kesucian jiwa, karena di sana terdapat majelis-majelis dan forum-forum terhormat. Masjid bagi umat Islam adalah institusi yang paling penting dalam membina umat. Di masjidlah rasa persatuan dan kesatuan tumbuh subur. Di masjid semua strata masyarakat bertemu dalam derajat yang sama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang strata masyarakat di atas bumi. Bagi Allah, yang paling terhormat di antara mereka adalah yang paling takwa. Quran surat Al-Hujurat 13. Dalam bidang keagamaan, masjid berfungsi sebagai tempat melakukan sholat. Sholat di dalam hadis disebut sebagai tiang agama, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Al-Quran menyebutkan fungsi masjid antara lain dalam surah An-Nur ayat 36 dan 37. Artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Adapun tasbih bukan saja berarti mengucapkan subhanallah, melainkan lebih luas lagi sesuai dengan makna yang dicakup oleh kata tersebut, seperti konteksnya. Sedangkan arti dan konteks-konteks tersebut dapat disimpulkan dengan kata takwa. Dengan demikian, masjid adalah tempat membina ketakwaan umat Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Selain fungsi ibadah, masjid juga memiliki fungsi sosial. Bahkan masjid pada masa Nabi SAW dijadikan sebagai pusat berbagai aktivitas. Setidaknya ada 10 peranan yang telah diemban oleh masjid pada zaman Nabi, yaitu 1. Tempat ibadah, sholat dan berzikir. Dan yang kedua, tempat konsultasi dan komunikasi, masalah ekonomi, masalah sosial, dan juga budaya. Ketiga, tempat pendidikan. Keempat, tempat santunan sosial. Kelima, tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya. Tempat pengobatan para korban perang. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. Dan aula, tempat menerima tamu. Tempat penahanan tawanan dan pusat penerangan atau pembelaan agama. Keberhasilan masjid dalam pembinaan umat di segala aspek kehidupan pada masa Nabi SAW agaknya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang teguh kepada nilai, norma, dan jiwa agama. Kedua, kemampuan pembinaan masjid dihubungkan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, manifestasi pemerintah terlaksana di dalam masjid, baik kepada pribadi-pribadi, pemimpin pemerintahan yang menjadi imam atau khatib maupun
dalam ruang-ruang masjid yang dijadikan tempat-tempat kegiatan pemerintah dan musyawarah. Fungsi dan peranan masjid seperti pada masa Nabi tentunya sulit untuk diwujudkan pada masa kini. Namun ini bukan berarti bahwa masjid tidak lagi dapat berperan di dalam hal-hal tersebut. Pada saat ini, masjid yang ideal adalah masjid yang memiliki ruangan dan peralatan yang setidaknya dapat difungsikan sebagai: pertama, ruang sholat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Kedua, ruang-ruang khusus wanita yang memungkinkan mereka keluar masuk tanpa bercampur dengan pria, baik digunakan untuk sholat maupun untuk pendidikan kesejahteraan keluarga. Ketiga, ruang pertemuan dan perpustakaan. Keempat, ruang poliklinik dan ruang untuk memandikan serta mengkafankan mayat. Kelima, ruang untuk bermain, berolahraga dan berlatih bagi remaja. Ketentuan-ketentuan di atas merupakan kesepakatan para ulama dari berbagai negara Islam dalam Muktamar Risalah Al-Masjid di Mekah pada tahun 1975. Umat Islam yang memanfaatkan fungsi masjid sebagaimana tempat ibadah dan aktivitas sosial yang bernilai maslahat akan diberikan ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ganjaran itu dijelaskan dalam sabda Nabi SAW, siapa saja yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan untuknya jamuan dalam surga setiap dia pergi dan pulang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid merupakan salah satu kata yang diderivasi dari kata sajadah, sujud, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Secara syarak, sujud adalah meletakkan dahi, kedua tangan, lutut dan kaki ke bumi. Dari sini dapat pula diketahui bahwa secara semantik masjid berarti tempat sujud atau tempat sholat. Hal ini sesuai pula dengan sabda Nabi SAW, di mana saja engkau berada, jika waktu sholat tiba, dirikanlah sholat, karena di situ pun masjid. Hadis riwayat Muslim. Dalam pengertian kebahasaan ini, seluruh permukaan bumi adalah masjid. Artinya, orang yang mendirikan sholat dimanapun, kecuali di beberapa tempat yang ditetapkan agama, seperti kuburan dan toilet di muka bumi ini, sah sholatnya. Selain makna semantik di atas, masjid juga memiliki makna syarak. Dalam pengertian ini, masjid adalah sebuah bangunan, tempat ibadah umat Islam, yang digunakan umat Islam, terutama sebagai tempat dilangsungkannya sholat berjamaah. Tetapi, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surat Jin 18. Berkenaan dengan ini, Nabi pun menegaskan dalam sabdanya, telah dijadikan untukku dan untuk umatku bumi sebagai masjid dan sarana pensucian diri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Bila dikaitkan dengan bumi ini, masjid bukan saja sekedar tempat sujud, sarana pensucian. Di sini juga kata masjid bukan lagi hanya berarti bangunan tempat sholat,
tetapi masjid berarti tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengimplementasikan peranan masjid di zaman Rasulullah SAW maupun kesepakatan para ulama di negara-negara Islam dalam Muktamar Risalah Al-Masjid di Mekah tahun 75, maka pemerintah Kota Pekanbaru membuat program strategis, yaitu program Masjid Paripurna. Pada saat ini ada 100 masjid paripurna di Kota Pekanbaru yang dibina secara langsung oleh pemerintah kota dan dipusatkan di Islamic Center, Masjid Agung Al-Firdaus, komplek perkantoran pemerintah kota di Kenayan Raya, dan juga di Masjid Agung Ar-Rahman di Jalan Jenderal Sudirman untuk tingkat Kota Pekanbaru, dan 1 unit masjid di setiap kecamatan serta 1 unit masjid paripurna di setiap kelurahan. Program strategis ini dipayungi dengan regulasi berupa peraturan daerah. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, mari kita ramaikan masjid di malam-malam Ramadan yang mulia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.